Saya akan sampaikan secara garis besar saja, Bella. Dan kita akan membahas mengenai sentimen analisis. Untuk yang pertama-tama, apa itu sentimen? Nah, berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Nah, itu pengertian sentimen berdasarkan KBBI. Jika kita lihat, setiap manusia umumnya akan mengungkapkan respon terkait sesuatu atau kejadian berdasarkan pengalamannya yang merupakan hasil kumulatif dari proses berpikir terhadap input yang pernah diterima olehnya selama ini. Respon tersebut umumnya dapat dikategorisasikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu respon positif, negatif, maupun netral. Nah, setelah kita mengetahui apa itu makna dari sentimen, sekarang apa itu analisis sentimen? Nah, analisis sentimen atau sentimen analisis adalah salah satu teknik dalam mengekstrak informasi berupa pandangan atau sentimen seseorang terhadap suatu isu atau kejadian. Analisis sentimen dapat digunakan untuk mengungkapkan opini publik terhadap suatu isu, baik itu kepuasan pelayanan misalnya, kebijakan, atau cyberbullying, prediksi harga saham, dan bisa juga untuk analisis pesaing berdasarkan data-data tekstual. Nah, namun, ada suatu permasalahan. Misalnya data-data tekstual ini akan bertambah banyak seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang sudah dijelaskan juga tadi pada bagian basic data science, bahwa seiring bertambahnya waktu, data-data unstructured seperti tekstual ini mengalami perkembangan sangat besar. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita bisa melakukan analisis terhadap data-data yang semakin besar itu. Nah, salah satu caranya itu dengan menciptakan suatu robot. Robot di sini maksudnya adalah sesuatu benda, tools, ataupun suatu program yang dapat kita gunakan secara otomatis, di mana program ini dapat mampu berpikir dan memutuskan jenis sentimen yang terdapat di dalam data tekstual dengan baik seperti manusia pada umumnya. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan, atau pendekatan bisa gunakan adalah pendekatan machine learning. Machine learning digunakan sebagai tools untuk membuat robot yang tadi telah kita bahas, yang mampu mengklasifikasikan jenis sentimen dalam data tekstual. Nah, umumnya terdapat 5 langkah utama dalam melakukan analisis sentimen dengan menggunakan machine learning, yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, yaitu pre-processing data. Kemudian selanjutnya yaitu tahap ekstraksi fitur, yang keempat modeling, dan yang terakhir adalah evaluasi. Secara garis besar, ini merupakan langkah-langkah umum yang digunakan di pendekatan machine learning, dan bisa juga kita terapkan langsung di analisis sentimen. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Langkah awal yang dibutuhkan untuk kita bisa membangun suatu robot atau suatu model dengan menggunakan pendekatan learning yaitu kita harus memiliki data. Tanpa adanya data, maka tidak mungkin kita bisa melakukan apapun dengan machine learning. Jadi, machine learning ini adalah suatu proses untuk membangun model berdasarkan data. Data yang dimaksud pada pembahasan kali ini adalah data tekstual, baik bisa berupa data tweet atau data-data sosmed yang lain, dokumen, buku, ataupun kalimat yang sudah dilabeli oleh anotator. Anotator itu adalah orang bertanggung jawab untuk memberikan label pada data tekstual yang kita miliki, baik berupa label positif, negatif, netral, maupun label lainnya sesuai dengan permasalahan yang ingin kita teliti pada masing-masing data. Melakukan pelabelan terhadap data adalah usaha pertama yang besar untuk melakukan analisis sentimen. Nah, mengapa kita harus melakukan suatu pelabelan dalam analisis sentimen? Pelabelan pada analisis sentimen ini kita perlukan dikarenakan secara umum analisis sentimen itu merupakan suatu permasalahan supervised learning. Jadi, kita memerlukan suatu target yang akan kita gunakan dalam tahap latihan model. Nah, untuk masalah supervised learning dan unsupervised learning, tadi juga sudah dijelaskan pada pemateri yang pertama. Disebutkan bahwa pelabelan terhadap data adalah usaha pertama yang besar untuk melakukan analisis sentimen. Mengapa dikatakan demikian? Hal ini karena target atau label yang kita tambahkan pada setiap teks atau data tekstual ini akan menentukan seberapa baik nanti si model ini dapat menentukan sentimen dari suatu kalimat yang kita miliki. Jadi jika labelnya salah, maka nanti secara
langsung akan menyebabkan model juga salah dalam pilih atau dalam menentukan sentimen. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap pre-processing data. Pre-processing adalah suatu rangkaian langkah yang digunakan untuk membentuk golden dataset adalah dataset yang baik untuk kita gunakan dalam proses training. Seperti itu. Pada kasus text mining umumnya terdapat 5 rangkaian langkah pre-processing, sebagaimana juga sudah dijelaskan pada pemateri yang pertama. Yang pertama yaitu case folding atau mengubah kata menjadi lowercase. Kemudian kedua yaitu remove punctuation atau menghilangkan tanda baca. 3, stop word removal, menghapus kata yang tidak mengandung konteks atau kata-kata biasanya kata-kata yang sering muncul dalam suatu kalimat yang tidak dapat membedakan antara makna satu kalimat dengan makna kalimat yang lainnya. Yaitu yang keempat, normalisasi atau perbaiki ejaan dan juga handling slang word dan juga untuk menghandling kata-kata atau bahasa-bahasa gaul yang biasanya terdapat terkandung dalam kalimat-kalimat. Yang kelima, lemmatisasi atau stemming juga, yaitu mengubah suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Kemudian yang keenam, tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kumpulan-kumpulan kata. Selanjutnya, yaitu langkah ekstraksi fitur. Komputer atau mesin itu tidak dapat mengolah data selain data numerik, sehingga dibutuhkan sebuah step untuk mengekstrak setiap kata yang terdapat di fitur dalam proses analisis sentimen. Metode ekstraksi sebagai tahap awal dalam metode ekstraksi guna merepresentasikan data secara menyeluruh. Metode ekstraksi fitur yang efektif akan menuntun ke sebuah peningkatan performa model menjadi lebih baik. Selain itu pula, metode ekstraksi fitur berguna untuk menggali informasi potensial dan merepresentasikan sebuah sampel asli sebagai vektor fitur yang akan digunakan sebagai input untuk metode machine learning pada tahap selanjutnya. Nah, tahap ekstraksi fitur ini merupakan salah satu tahap yang juga sangat riskan dan signifikan dalam analisis sentimen. Karena jika kita salah dalam melakukan ekstraksi fitur, di mana ekstraksi fitur atau fitur yang kita hasilkan setelah tahap ekstraksi itu tidak mencerminkan konteks atau informasi yang terkandung dalam kalimat, maka fitur-fitur tersebut tidak akan bagus digunakan. Nah, terdapat 3 teknik ekstraksi fitur secara umum, yaitu yang pertama ada back of word, misalnya TF yang dijelaskan juga pada pemateri yang pertama. Yang kedua ada word embedding, misalnya glove, word to fact, dan juga bird, juga sudah dijelaskan juga. Kemudian yang ketiga ada karakter embedding. Nah, perbedaannya itu kalau back of word itu dia itu merepresentasikan setiap kata pada kalimat dalam bentuk suatu numerik, seperti itu. Kemudian yang kedua yang word embedding itu setiap kata yang terdapat pada kalimat itu direpresentasikan menjadi suatu vektor dalam ukuran dimensi-dimensi tertentu. Kemudian yang ketiga, karakter embedding itu merepresentasikan setiap huruf menjadi suatu vektor pada dimensi-dimensi tertentu. Nah, yang untuk dikembangkan mengatasi adanya masalah out of vocabulary yang biasanya terjadi pada penggunaan word embedding di poin yang kedua. Kemudian selanjutnya itu tahap modeling. Proses feature extraction yang sebelumnya telah dibahas akan merubah dataset yang tadinya berupa teks menjadi sebuah matriks input dengan dimensi-dimensi tertentu. Sebelum masuk ke dalam proses modeling, umumnya akan ditentukan terlebih dahulu proses atau prosedur estimasi kerja yang akan kita gunakan. Prosedur estimasi kerja dalam machine learning itu misalnya terdapat 2, yaitu holdout dan juga cross validation. Holdout ini dimaksudkan adalah kita membagi dataset yang kita punya menjadi 2 bagian, yaitu data train dan juga data test atau data validasi. Nah, sedangkan untuk cross validation biasanya kita membaginya menjadi 2 bagian juga, yaitu data test dan juga data train. Namun kita mengkondisikan untuk seluruhan dataset itu pernah menjadi data test dan juga sekaligus pernah menjadi data train. Dan kemudian hasilnya itu akan nanti kita rata-ratakan atau kita jumlahkan. Selanjutnya, setelah menentukan prosedur estimasi kerja, langkah selanjutnya adalah melakukan modeling. Beberapa contoh model yang dapat digunakan, misalnya yang pertama untuk algoritma machine learning, kita bisa menggunakan support vector classification karena masalah atau sentiment analysis ini merupakan suatu masalah klasifikasi.
Ada net bias, ada KNN, ada decision tree atau model-model yang berdasarkan tree lainnya seperti random forest, gradient boosting, dan lain sebagainya. Kemudian ada ensemble classifier atau gabungan beberapa model. Data di learning yang bisa kita gunakan itu pertama ada DNN atau Deep Neural Network, ada RNN, Recurrent Neural Network, dan juga LSTM atau Long Short Term Memory. Nah, pemilihan model ini juga merupakan salah satu bagian yang penting dalam kita mengetahui karakteristik dari masing-masing model sehingga kita dapat menentukan model mana yang paling bagus digunakan untuk. Selain itu, dalam setiap model juga terdapat beberapa nilai-nilai besaran atau hyperparameter yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses training. Dalam menentukan nilai-nilainya ini diperlukan suatu pemahaman yang dalam terhadap bagaimana proses yang terjadi dalam model tersebut dan juga bagaimana fitur-fitur dan juga informasi yang kita perlukan dari data kita dan bagaimana karakteristik dari data kita. Jadi setiap model itu bagus untuk data-data tertentu. Jadi kita harus bisa memilihnya dengan baik. Kemudian tahap-tahap model yang telah terbentuk dari pelatihan itu akan dievaluasi agar diketahui seberapa efektif model tersebut bekerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara umum. Evaluasi model biasanya menggunakan data tes atau data validasi untuk mengetahui seberapa kemampuan prediktif dari model, atau dengan kata lain, seberapa besar kemampuan generalisasi model yang terbentuk guna mengatasi suatu masalah baru. Terdapat beberapa kriteria evaluasi model dalam masalah supervised learning. Yang pada masalah kali ini yaitu masalah klasifikasi, diantaranya adalah akurasi, presisi, sensitivitas, dan spesifitas. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Yang pertama, kita harus membuat suatu confusion matrix lebih dahulu. Confusion matrix itu adalah cara lain untuk menyajikan kapabilitas generalisasi secara lebih terperinci. Pada masalah klasifikasi, akurasi model bukan segalanya. Jadi kita boleh terpacu hanya pada satu atau satu metrik saja. Untuk melihat kemampuan generasi model dapat dilihat training, akan tapi dilihat juga pada data testing. Bagi confusion matrix, bentuknya good. Confusion matrix itu terdiri dari kolom dan juga baris, di mana misalnya pada gambar ini itu nilai prediksinya dan kolomnya itu nilai-nilai aktualnya. Kemudian posisi dari true positif, false negatif, dan true negatif ada di masing-masing kolom tersebut. Misalnya, untuk true positif itu artinya suatu label yang diprediksi suatu label positif juga merupakan label positif di label yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Bagaimana untuk kita menghitung nilai akurasi, sensitivity atau recall, specificity, ini sebelah kanan dari gambar confusion matrix-nya. Nah, seperti yang tadi kita bahas, untuk menghitung atau menggunakan suatu metrik, janganlah terpaku pada salah satu ukuran saja, tapi misalnya kita bisa menggunakan beberapa ukuran untuk menentukan apakah model kita sudah baik atau tidak. Misalnya ada satu kesalahan di mana kita hanya menggunakan ukuran akurasi saja untuk menentukan apakah model yang kita miliki sudah dapat menggeneralisasi data dengan baik atau tidak. Misalnya contoh sebagai berikut. Diberikan atau dilakukan analisis sentimen pada 1000 data Twitter. Data tersebut telah dilabeli sebagai 100 tweet dengan label positif dan 200 tweet berlabel negatif. Hasil prediksi dari model dihasilkan misalnya disajikan pada gambaran tersebut. Ada 880 tweet yang diprediksi negatif dan juga berlabel sebenarnya juga labelnya negatif. Ada 20 tweet yang diprediksi positif dengan label aslinya itu negatif, dan lain sebagainya. Kemudian kita hitung nilai akurasi, sensitivitas, spesifitas, dan juga prediksinya. Kita peroleh bahwa keempat nilainya itu baik. Nah, bagaimana masalahnya jika kita hanya melihat dari nilai akurasi saja? 97%. Oke, baik. Berarti kita bisa lihat dari akurasi saja, misal seperti itu. Namun, bagaimana masalahnya jika
Hasil prediksinya adalah sebagai berikut. Tidak tetap yaitu 8%. Namun nilai terbaiknya sangat kecil, yaitu 1%. Nah, ada nilai akurasi, belum tentu itu berarti bahwa model kita telah dapat pengamatan baru. Jadi pada ukuran 3 jenis dari ukuran ini, misalnya akurasi, recall, dan juga presisi. Nah, untuk contoh kasusnya tidak jauh berbeda. Untuk contoh kasusnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang telah disajikan pada penyaji pertama oleh Mas Aris. Langkah-langkahnya, pertama kemudian kita lakukan processing data, dan kemudian kita lakukan modeling. Nah, perbedaannya adalah pada yang kasus yang pertama, yaitu pada tahap topic modeling, itu merupakan kasus unsupervised, di mana datanya tidak berisi label atau tidak dilabeli. Sedangkan pada kasus yang sekarang, yaitu kasus supervised learning, di mana datanya memerlukan suatu label seperti itu. Misalnya, yang pertama, yaitu tahap-tahapnya adalah pengumpulan data dan juga membersihkan datanya, melakukan cleaning text. Nah, bagaimana tahap cleaning dan juga pengumpulan datanya sudah karena keterbatasan waktu, kita tidak akan terlalu dalam di bagian itu. Karena misalnya data yang kita peroleh adalah sebagai berikut, di mana dari data originalnya juga data yang telah dibersihkan. Kemudian data-data ini kemudian akan kita simpan dan kita labeli nantinya. Nah, sekarang kita langsung lanjut saja dengan melihat data yang sudah dilabeli. Nah, misalnya seperti ini. Data yang telah kita labeli. Yang data dengan label negatif 1 itu menunjukkan data dengan sentimen negatif, sedangkan data dan label 1 menunjukkan data dengan sentimen positif. Nah, data-data ini dikumpulkan dari data Twitter dengan menggunakan keyword seperti COVID-19, COVID, PSBB, dan juga pemerintah. Nah, sekarang kita gunakan data-data yang telah dilabeli tersebut untuk membentuk suatu model yang dapat kita gunakan untuk prediksi sentimen. Pada contoh kali ini, kita akan menggunakan suatu model machine learning, yaitu model SVM, dan juga menggunakan vektorisasinya dengan menggunakan TF-IDF. Nah, pertama kita kelompokkan dulu mana data kalimat dan juga data labelnya. X ini merupakan data fiturnya, itu berupa kalimatnya. Kemudian Y ini merupakan data label sentimennya. Kemudian kita import TF-IDF vectorizer dari modul sklearn, dan kemudian kita vektorisasi kalimat yang terdapat pada si X. Nah, kemudian kita import SC atau support vector classifier, dan kita import juga trend test grid. Prosedur estimasi kerja yang kita gunakan adalah prosedur holdout, di mana kita membagi data menjadi dua, yaitu data trend dan juga data test, di mana data testnya berukuran 30% dari data keseluruhan. Kemudian kita bangun model SVM-nya, dan kita pilih hyperparameter itu dengan menggunakan metode research. Nah, setelah kita dapatkan model dengan hyperparameter terbaik dan juga model terbaiknya, kita melakukan prediksi dengan menggunakan model tersebut, dan kita masukkan atau kita tampilkan confusion matrixnya. Dari confusion matrixnya itu, kita bisa menghitung juga nilai precision, recall, dan effort score. Misalnya kita gunakan perintah classification report. Nah, dari classification report ini kita bisa melihat nilai precision, recall, dan juga akurasi dari model yang kita miliki. Akurasinya itu sebesar 0,49. Negatif itu sudah cukup besar, 0,82 dan juga 0.
begitu pula untuk jadi secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa model yang kita miliki sudah cukup baik untuk memprediksi label sentimennya. Kemudian kita misalnya ingin mencoba untuk menggunakan model tersebut untuk melakukan prediksi. Misal kita punya kalimat kasihan masyarakat miskin. Nah, setelah kita masukkan ke dalam prediksi atau kita masukkan dalam model, ternyata model prediksi bahwa sentimen dari kalimat ini yaitu adalah negatif. Baiklah, lebih kurang pemaparan bisa sampaikan adalah sebanyak itu. Karena keterbatasan waktu juga, sudah mulai makin siang. Jika teman-teman masih penasaran bagaimana cara cleaning, reprocessing, dan lain sebagainya, teman-teman bisa melihat di rekaman ulang YouTube-nya pada penyaji pertama. Dan bagaimana tahap-tahap kita melakukan vektorisasi dengan TF-IDF, teman-teman bisa cek juga di Medium Bisa AI.